Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak harian yang urut-urutannya kita awali dari zodiak Capricorn, Aquarius sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, langsung saja di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020, di sini ada kartu Pack of Cup dan di sini ada kartu Five of Cup yang di sini artinya kalau dari sisi rezeki di sini bisa saya katakan masih cukup aman, masih cukup stabil dan masih bisa untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan kamu baik primer maupun sekunder yang menjadi kebutuhan kamu di bulan Juni tahun 2020 ini, khususnya di minggu kedua di bulan Juni tahun 2020. Jadi di sini bisa kita simpulkan kalau untuk masalah rezeki, untuk kamu yang punya zodiak Capricorn bisa dikatakan tidak terlalu ada masalah di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020 ini. Meskipun di sini ada kartu Five of Cup yang di sini mengartikan sebuah tekanan, yang mengartikan sebuah beban, yang di sini kalau bisa saya lihat memang daripada sisi rezeki kamu yang bagus, ternyata ada sebuah perjuangan yang keras. Artinya di hari Rabu ini memang kalau untuk masalah pekerjaan, untuk masalah tugas dan segala macam, di sini memang ada sesuatu yang memang menjadi tanggung jawab besar bagi kamu yang punya zodiak Capricorn dalam sisi pekerjaan maupun dalam sisi tugas ataupun dalam sisi yang lainnya yang berkenaan dengan sifat finansial atau yang sesuatu yang menghasilkan keuangan. Jadi di sini memang kalau untuk pekerjaan di sini memang saya katakan agak terlalu berat dan cukup membebani kamu dari berbagai aspek sisi pekerjaan kamu. Kemudian bergeser ke masalah yang lainnya. Masalah yang lainnya adalah masalah perasaan, di mana ada sebuah perasaan yang memang seorang zodiak Capricorn ini terkesan agak cenderung kurang nyaman dengan berbagai situasi yang saat ini sedang dihadapi baik dalam diri sendiri maupun baik dalam hubungan asmara dengan pasangan. Jadi seakan-akan memang ketika seorang Capricorn ini terluka, dia berusaha untuk menyembuhkan lukanya itu sendirian. Jadi seakan-akan memang proses penyembuhannya itu selalu dilakukan sendirian oleh yang punya zodiak Capricorn. Dan di sini memang konsep daripada zodiak Capricorn di bulan Juni tahun 2020, khususnya di minggu kedua, bahwa seorang Capricorn itu proses penyembuhannya itu adalah dia melakukan secara individu. Artinya tidak ada bantuan orang lain untuk bisa menyembuhkan rasa sakit, rasa terluka daripada diri seorang Capricorn. Jadi di sini memang harus disadari bahwa ketika Capricorn itu berusaha untuk menyembuhkan luka, yang harus dipahami adalah kamu tidak hanya sekedar sembuh saja, tetapi dari luka tersebut kamu harus belajar bagaimana menyembuhkan luka-luka atau menyembuhkan secara terus-menerus luka-luka yang lainnya. Artinya memang ketika kamu terluka, kamu berusaha menyembuhkan sendirian, tetapi di sini proses belajar untuk terus menyembuhkan itu harus terus berkesinambungan sampai dengan kapanpun. Karena apa? Karena yang namanya sebuah kehidupan, kita tentunya akan datang yang namanya kekecewaan, datang yang namanya rasa sedih, datang yang namanya masalah, dan itu semua harus bisa kamu sembuhkan secara terus-menerus atau dalam artian bisa kamu atasi secara terus-menerus. Karena jika kamu bisa mengatasi itu semua dengan baik, maka kamu akan menjalani sebuah kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, di bulan Juni ini sepertinya memang kalau untuk sisi perasaan, sisi hubungan asmara, yang ada hanyalah penyembuhan, penyembuhan, dan terus menjadi penyembuhan di dalam diri kamu. Jadi memang yang menjadi pokok atau problematika utama daripada seorang Capricorn di bulan Juni minggu kedua, tepatnya di hari Rabu 10 Juni tahun 2020, adalah bagaimana proses penyembuhan luka yang diakibatkan oleh hubungan asmara daripada seorang zodiak Capricorn dengan pasangannya. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Queen of Cup dan di sini ada kartu Pack of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini kalau bisa saya katakan kamu itu sebenarnya berada dalam situasi yang
cukup membingungkan juga buat diri kamu sendiri, karena di sini kalau bisa saya katakan di sini ada kartu Pack of Wands yang di sini artinya kalau untuk kamu yang punya zodiak seorang Aquarius, Aquarius itu bisa menentukan dengan siapa dia menunjukkan rasa senang, menunjukkan rasa sedih. Jadi dalam artian Aquarius itu tahu dengan siapa dia harus mendapatkan sebuah kesenangan, dengan siapa dia dengan berbagi kesedihan, berbagi permasalahan. Jadi Aquarius itu tahu, dia bisa menentukan dengan siapa dia menunjukkan kedua perasaan itu semua. Tetapi di sini untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, kamu itu nggak bisa menentukan kapan waktunya senang, kapan waktunya sedih. Jadi dua hal yang ada di dalam diri seorang Aquarius, yaitu kesenangan dan kesedihan, itu kamu nggak bisa menentukan kapan datangnya waktu senang, kapan datangnya waktu sedih. Itu nggak bisa kamu prediksi, nggak bisa kamu perkirakan. Jadi tiba-tiba kamu senang, tiba-tiba kamu sedih. Jadi dua hal yang saya katakan tadi itu kalau datang di dalam kehidupan kamu, itu nggak pernah yang namanya memberikan suatu tanda-tanda, tidak pernah ada yang namanya suatu kisi-kisi, nggak ada clue. Jadi tiba-tiba aja senang, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba juga sedih. Nah, di sini yang menjadikan suatu permasalahan bagi seorang Aquarius adalah ketika pas lagi senang-senangnya itu ternyata dapat kabar yang mengecewakan. Jadi di sini kalau bisa saya katakan di hari Rabu ini sampai dengan hari Minggu nanti sepertinya kesenangan kamu itu agak sedikit ternoda dengan adanya beberapa hal yang cukup mengecewakan di dalam kehidupan kamu. Artinya di sini memang kamu kalau senang ya nggak bisa senang banget, kalaupun sedih, kalaupun kecewa juga nggak kecewa-kecewa banget. Jadi bisa dikatakan 50-50. Makanya di sini ada kartu Pack of Wands yang dimana kamu harus bisa mendirikan rasa senang di atas rasa kesedihan, dan terkadang juga kamu mendirikan sebuah kesedihan di atas sebuah kesenangan. Jadi di sini memang kedua hal itu yang masih menjadi sebuah problem yang dihadapi oleh seorang zodiak Aquarius, karena memang ketika seneng, ketika sedih itu nggak pernah datang tanpa tanpa isyarat lah. Jadi ujuk-ujuk mak gruduk mak gubrak, tiba-tiba datang, tiba-tiba seneng, kemudian tiba-tiba sedih. Jadi seakan-akan fluktuasi di dalam kesenangan, di dalam kesedihan itu adalah hal yang memang masih cukup campur aduk lah. Jadi tidak bisa kamu perkirakan kapan datangnya masa senang, kapan datangnya masa sedih. Termasuk dalam urusan keuangan pun juga seperti itu. Kamu nggak bisa memprediksi kapan keuangan kamu lancar, kapan kamu harus berhemat, dan kapan kamu harus berusaha keras. Jadi memang hal ini berkaitan erat dengan menyeluruh daripada aspek kehidupan seorang Aquarius. Jadi harus tetap waspada dalam sisi keuangan, harus tetap berhati-hati dalam sisi pekerjaan, dan untuk hubungan asmara menikmati waktu santai dengan pasangan, quality time dengan waktu dengan pasangan adalah hal yang utama yang harus kamu lakukan di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi kurang lebih seperti itu pembacaan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Oke? Setelah zodiak Aquarius, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Seven of Cup, dan kemudian di sini ada kartu Pack of Swords. Di sini sepertinya memang ada suatu progres yang cukup bagus daripada kamu yang punya zodiak Pisces. Kenapa saya katakan ada progres yang cukup bagus di sini? Karena walaupun kamu masih di dalam suatu zona nyaman, tetapi di sini kamu menampakkan sebuah progres yang sangat bagus sekali di dalam kehidupan kamu. Terutama di sini kalau bisa saya katakan kemampuan kamu di dalam mengendalikan sebuah kecemasan. Artinya kalau di beberapa hari yang lalu kamu cukup dicemaskan oleh beberapa hal, cukup dibuat khawatir oleh beberapa hal. Nah, di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020 ini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Pisces, kamu sangat bisa sekali yang namanya mengendalikan sebuah rasa kecemasan. Nah, di sini kamu menyadari dan bisa menerima bahwa segala sesuatu tidak bisa kamu kontrol. Jadi di sini semua kondisi yang terjadi itu tidak bisa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kamu. Jadi di sini kamu menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu terkadang memang mengecewakan, terkadang memang tidak sesuai dengan harapan, tetapi di sini kamu bisa menyadari dan menerima itu semua, sehingga hal itu tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan, tidak terlalu menjadikan suatu beban pikiran yang ada di dalam pikiran kamu secara berlebihan. Dan kemudian kamu juga bisa mengenali dan mengidentifikasi apa sih yang menyebabkan kecemasan kamu di beberapa hari yang lalu. Nah, di sini karena kemampuan kamu bisa mengenali apa yang menjadi penyebab daripada kecemasan kamu, di sini kamu semua seakan baik-baik saja, dan di sini
kamu bisa tahu bagaimana cara mengatasi untuk menghilangkan rasa cemas kamu di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020 ini. Nah, di sini kabar baiknya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini kalau dari segi keuangan atau apapun itu yang berkaitan erat dengan materi, di sini sepertinya kamu cukup berkecukupan. Artinya di sini bisa dikatakan cukuplah di tengah kondisi seperti saat ini. Semua hal yang berkaitan erat dengan materi itu bisa dikatakan cukup. Artinya keuangan kamu cukup, kemudian pekerjaan kamu juga kamu cukup nyaman dengan pekerjaan kamu. Walaupun ada beban, tetapi itu karena sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kamu. Jadi kamu tidak terlalu merasa terbebani dengan beban pekerjaan kamu. Nah, kemudian kalau untuk sisi hubungan asmara sebenarnya masih cukup berada dalam kondisi yang tidak terlalu bagus ya. Tidak terlalu bagus artinya memang sebenarnya yang terjadi daripada kecemasan kamu salah satunya adalah penyebabnya adalah hubungan asmara kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan hubungan asmara kamu masih jauh dari yang namanya hal yang adem ayem. Artinya memang segala bentuk persoalan itu terus-menerus ada. Nah, di sini adalah tugas kamu untuk bagaimana mencoba untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di dalam kehidupan asmara kamu. Meskipun bisa diakui bersama bahwa zodiak Pisces seringkali merasa tertekan di dalam sebuah hubungan asmara dengan pasangannya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu 10 Juni tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Lovers dan kemudian di sini ada kartu The Sun. Di sini artinya apa? Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini kamu sepertinya selalu bisa untuk menjadikan sebuah hubungan asmara kamu menjadi sebuah hubungan asmara yang baik-baik saja. Walaupun banyak masalah, tetapi kamu selalu menjadi sebuah titik terang, selalu menjadi sebuah pencerah untuk hubungan asmara kamu agar terlihat baik. Nah, di sini kalau bisa saya katakan untuk kamu yang punya zodiak Aries, kamu itu selalu berusaha untuk menyembuhkan luka batin. Nah, di sini untuk menyembuhkan sebuah luka yang ada di dalam batin itu adalah sebuah pekerjaan yang pasif. Artinya di sini kalau bisa saya katakan kamu nggak bisa diam saja dan berharap waktu yang akan menyembuhkan itu semua. Nah, di sini kamu menyadari bahwa di dalam hubungan asmara segala bentuk permasalahan yang berkaitan erat dengan batin itu tidak bisa diatasi hanya dengan berdiam diri, hanya dengan berharap bahwa itu semua bisa selesai dengan sendirinya. Itu nggak bisa. Di sini bisa dianalogikan seperti luka kena pisau. Kalau nggak dibersihkan, nggak ditutup, nggak dirawat, nggak disembuhkan, maka dia akan menjadi infeksi. Takutnya akan seperti itu. Termasuk di dalam hubungan asmara kamu juga seperti itu. Ketika ada masalah, itu juga harus dirawat, harus diselesaikan, dicari solusinya. Jadi nggak bisa kamu berdiam diri berharap masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Itu nggak bisa. Yang ditakutkan kalau ya apesnya malah nanti akan menjadi sesuatu yang malah membesar di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan setiap manusia itu punya cara sendiri-sendiri di dalam hubungan asmara untuk menyelesaikan permasalahannya masing-masing. Nah, di sini Aries juga punya cara masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam hubungan asmara seorang Aries. Jadi di sini kemampuan Aries untuk merawat sebuah hubungan, kemampuan Aries untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam sebuah hubungan asmara adalah suatu kelebihan yang ada di dalam diri seorang Aries. Artinya ketika ada masalah, yang pertama adalah mengenali apa masalahnya. Kemudian yang kedua dengan cara memahami, kemudian menyembuhkan, menyelesaikan dan menghilangkan masalah yang ada di dalam sebuah hubungan asmara Aries dengan pasangannya. Dari sisi pekerjaan juga di sini cukup baik-baik saja, cukup tidak ada masalah. Artinya bisa dikatakan kalau untuk masalah pekerjaan, masalah keuangan juga masih dalam kondisi koridor yang bagus. Ada kartu The Sun, adanya pencerahan di dalam kondisi pekerjaan, dan adanya kondisi yang cerah di dalam kondisi keuangan kamu selama beberapa hari ke depan di minggu kedua bulan Juni tahun 2020 ini. Khususnya dimulai dari hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Six of Cup dan kemudian di sini juga ada kartu Eight of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya apa yang kamu butuhkan saat ini
itu harus bisa kamu pahami secara betul-betul. Karena apa? Karena ada dua hal. Ada dua hal yang ada di dalam diri seorang Taurus di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020 ini. Yang pertama adalah kamu harus menyadari apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan saat ini. Dan yang kedua adalah apa sih yang seharusnya kamu lepaskan saat ini. Jadi kedua hal itu harus memaksa kamu cenderung untuk fokus ke dalam diri kamu. Kamu nggak boleh fokus kepada dalam hal yang negatif. Artinya fokus kamu adalah bagaimana bisa fokus untuk keduanya. Apa yang kamu butuhkan dan apa yang harus kamu lepaskan. Karena apa? Karena di sini kalau bisa saya katakan, di dalam lingkungan diri kamu, kamu itu selalu menyalahkan diri kamu sendiri atas sebuah permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Padahal segala bentuk permasalahan yang terjadi itu tidak sepenuhnya adalah salah kamu. Jadi di sini kamu nggak bisa yang namanya menyalahkan diri kamu sendiri atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Apalagi saat ini saya memang memaklumi buat kamu yang punya zodiak Taurus, saat ini di minggu kedua bulan Juni tahun 2020, seorang Taurus sedang dalam kondisi tekanan hidup dan lingkungan yang serba menuntut. Artinya memang di sini waktu kamu semakin mepet sehingga kamu merasa tertekan. Kemudian untuk lingkungan pekerjaan kamu, lingkungan keluarga kamu juga seakan-akan dari berbagai arah itu terlalu banyak tuntutan terhadap kamu. Dan semuanya seakan-akan memang menuntut kamu untuk segera. Jadi seakan-akan semakin besarnya tuntutan itu menambah tekanan yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, terkadang hal itu memang membuat kamu menderita, dan terkadang memang hal itu membuat kamu dalam kondisi yang cukup stres, cukup depresi, dan cukup merasa terbebani dengan banyaknya tuntutan, dengan banyaknya beban, baik dalam masalah pekerjaan, baik dalam masalah keuangan, maupun dalam masalah keluarga. Jadi seakan-akan memang keluarga kamu itu banyak sekali tuntutan terhadap diri kamu. Jadi di sini kalau bisa kita pahami, kembali lagi ke konsep awal yang saya sebutkan tadi. Apa yang kamu butuhkan saat ini dan apa yang harus kamu lepaskan. Jika ada sesuatu yang membebani kamu, nggak ada salahnya kok kalau kamu mencoba melepaskan terlebih dahulu. Kemudian apa yang kamu butuhkan saat ini adalah sebuah support, sebuah ketenangan yang bisa membawa kamu ke dalam perubahan yang lebih baik, baik dalam sisi keuangan, sisi pekerjaan, maupun dalam sisi keluarga kamu yang memang kita akui bersama. Dalam keluarga kamu seakan-akan memang banyak tuntutan ini, tuntutan itu daripada pihak keluarga kamu. Jadi di sini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu harus tetap semangat dan harus yakin bahwa kamu bisa untuk menyelesaikan ini semua di dalam kehidupan kamu. Oke? Ini adalah ramalan zodiak buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Three of Pentacles. Dan kemudian di sini ada kartu The Temperance. Di sini artinya apa? Di sini kalau bisa kita katakan buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020, kamu harus atau kamu perlu yakin dalam menghadapi masalah yang berat di dalam kehidupan kamu. Artinya di hari Rabu ini sampai dengan akhir minggu di bulan Juni tahun 2020 ini, di minggu kedua, sepertinya memang kamu akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kamu. Oleh karena itu buat kamu yang punya zodiak Gemini, kamu harus yakin dan kamu harus yang namanya sangat-sangat yakin di dalam menghadapi masalah yang berat di dalam kehidupan kamu. Kamu perlu yakin bahwa semua masa sulit ini pasti akan menjadikan suatu pertumbuhan daripada kualitas diri kamu sendiri. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, kualitas kehidupan kamu atau pertumbuhan kamu di dalam menjalani kehidupan ini akan ditempa dengan banyaknya masalah yang akan kamu hadapi di hari ini dan beberapa hari ke depan. Artinya di sini memang kamu harus menyadari bahwa masa sulit ini adalah suatu tempaan, suatu genjotan, suatu katrol untuk bisa mengubah diri kamu menjadi kualitas yang lebih baik di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini kamu juga harus menyadari bahwa kegagalan, kesulitan yang ada di dalam kehidupan kamu adalah bagian daripada pengalaman yang tidak kamu sadari tetapi malah menjadikan kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, memang ini semua cukup melelahkan, memang ini semua cukup memberatkan, tetapi kamu pasti bisa untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini permasalahannya itu apa? Ada tiga hal. Ada kartu Three of Pentacles, berarti ada tiga hal. Yang pertama,
untuk masalah keuangan kamu harus bisa mengatur sedemikian rupa untuk bisa kamu simpan untuk memiliki masa depan kamu yang lebih cerah lagi di tahun 2020 ini. Kemudian tekanan daripada sisi pekerjaan. Tekanan itu jangan kamu anggap sebagai beban, tetapi kamu anggap sebagai suatu semangat, suatu tantangan yang harus bisa kamu selesaikan di dalam sisi pekerjaan kamu. Kemudian yang ketiga, di dalam sebuah hubungan asmara, memang di sini terkesan ada pihak-pihak lain. Ada pihak-pihak lain yang seakan-akan ingin mencampur adukkan hubungan asmara kamu. Jadi ibarat kata sebuah kopi sama susu, ya udah kopi sama susu itu enak, tetapi nggak harus dicampur adukkan dengan garam, dicampur adukkan dengan micin, dicampur adukkan dengan lada, ya itu nggak akan nyambung. Di sini seakan-akan memang hubungan asmara kamu itu ada pihak ketiga yang nggak nyambung tetapi ikut campur ke dalam hubungan asmara kamu. Jadi hal ini yang memicu ketidaknyamanan kamu di dalam sebuah hubungan asmara karena ada pihak eksternal, pihak ketiga yang memang seakan-akan nggak ada kaitannya kok ikut-ikutan. Jadi seperti itu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Ada kartu Seven of Wands dan kemudian ada kartu The Hanged Man. Di sini kalau bisa saya katakan seorang zodiak Cancer terkadang terkena apa ya, semacam virus ya. Virus panic attack gitu. Jadi virus panik gitu. Jadi seakan-akan kepanikan itu kok semakin lama semakin menjadi-jadi di dalam diri seorang zodiak Cancer. Di sini kalau bisa saya katakan untuk mengatasi rasa panik yang ada di dalam diri kamu, yang pertama adalah kamu harus bisa mengatasi terlebih dahulu. Kamu nggak boleh panik, karena apa? Kalau kamu itu panikan, kamu itu gegabah, maka nanti akan berakibat fatal di dalam kehidupan kamu. Nah, panik yang saat ini terjadi oleh zodiak Cancer itu salah satunya adalah karena pikiran negatif yang terus muncul. Karena pikiran-pikiran negatif yang terus muncul di dalam diri kamu, maka itu akan mengakibatkan yang namanya sebuah kepanikan di dalam diri kamu. Jadi di sini kalau bisa kita katakan buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu ini, terkadang memang juga ada masanya kamu lelah berusaha memahami semua orang. Nah, sampai karena kamu saking lelahnya memahami orang lain, kamu itu terkadang tidak bisa memahami diri kamu sendiri. Nah, padahal saat ini di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020, seorang zodiak Cancer ini butuh yang namanya dipahami oleh orang lain, butuh yang namanya dimengerti oleh orang lain, baik oleh lingkungan, oleh sisi pekerjaan maupun oleh pasangannya. Tetapi kok di hari Rabu ini seakan-akan zodiak Cancer ini tidak ada yang bisa memahami, tidak ada yang bisa mengerti. Jadi seakan-akan zodiak Cancer ini berusaha keras untuk yang namanya memahami diri sendiri. Nah, karena zodiak Cancer berusaha untuk memahami diri sendiri, maka terciptalah tadi yang saya sebutkan di awal, sebuah gejala panic attack. Maka dari itu, yang pertama yang harus kamu lakukan untuk kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu ini, yang pertama adalah kamu harus bisa memahami diri kamu sendiri. Kemudian kamu harus bisa menenangkan diri kamu sendiri. Supaya apa? Supaya tidak tercipta gejala panic attack yang malah akan berakibat fatal ke dalam kehidupan kamu. Nah, panic attack ini macam-macam ya, bisa diterapkan di pekerjaan kamu, keuangan kamu maupun di dalam hubungan asmara kamu. Jadi virus atau gejala panik ini nggak boleh terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu harus bisa mengatasi ini semua dengan sangat baik. Dan ingat, berusaha memahami diri sendiri memang cukup berat, tetapi saya yakin kamu pasti bisa yang namanya memahami diri kamu sendiri. Kamu nggak usah dulu lah yang namanya memahami orang lain yang nggak bisa memahami kamu. Saat ini yang penting adalah kamu harus bisa memahami kondisi diri kamu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer. Memang di hari Rabu ini cukup menguras energi, cukup menguras fokus, dan cukup menguras kesadaran kamu, tetapi saya yakin kamu pasti bisa untuk menyelesaikan itu semua. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Emperor dan di sini ada kartu Three of Cups. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Leo, seorang Leo itu juga adalah sebuah makhluk sosial. Artinya apa? Kita itu manusia itu sebagai homo sosial. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu memang perlu yang namanya merasa diterima dan dimengerti oleh keadaan. Nah, di sini buat kamu yang punya zodiak Leo, sepertinya memang di beberapa hari ini
kamu itu agak yang namanya perlu yang namanya merasa dipahami. Artinya di sini kamu itu kurang bisa dipahami oleh keadaan kamu, oleh pasangan kamu. Kamu itu kurang bisa dipahami oleh pasangan kamu. Jadi hal ini memang membuat kamu itu merasa tidak terlalu diakui. Jadi ketika kamu dalam kondisi seperti ini, maka hubungan asmara kamu itu ada sebuah semacam pergolakan yang cukup mengecewakan di dalam diri kamu. Karena apa? Karena pasangan kamu tidak bisa memahami kamu dan tidak bisa mengakui kamu. Artinya di sini memang hubungan asmara menjadi agak sedikit renggang karena ada permasalahan yang berkaitan erat dengan yang namanya sebuah pemahaman. Nah, di sini karena Leo merasa tidak dipahami dengan baik, maka akan berakibat kepada sebuah rasa kesepian. Rasa kesepian, rasa apa ya, rasa jenuh, rasa sepi dan sebagainya itu kumpul jadi satu. Jadi seakan-akan di sini memang emosi seorang Leo itu bisa diakibatkan karena merasa lelah, karena merasa orang yang disayangi itu tidak mampu memahami dan orang yang dicintai itu tidak bisa memahami perasaan daripada zodiak Leo itu sendiri. Jadi di sini permasalahan zodiak Leo adalah kaitannya dengan hubungan asmara yang saat ini sedang Leo jalani dengan pasangannya. Jadi di sini kalau bisa saya katakan hal ini harus bisa diantisipasi. Artinya sebuah bentuk pemahaman antara Leo dengan pasangan ini harus ditingkatkan frekuensinya. Kemudian kalau untuk urusan keuangan, untuk urusan pekerjaan di sini kalau bisa saya katakan tidak terlalu ada permasalahan. Di sini ada kartu The Emperor yang artinya memang kalau untuk masalah keuangan, untuk masalah pekerjaan itu menjadi raja banget bagi seorang zodiak Leo. Karena apa? Karena di sini Leo memang bekerja keras, memang nggak kenal lelah, jadi untuk urusan keuangan tidak terlalu ada masalah, dan untuk masalah pekerjaan bisa diselesaikan segala bentuk pekerjaannya di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020 dengan sangat amat sangat baik. Jadi di sini memang kalau untuk zodiak Leo untuk sisi keuangan, sisi pekerjaan tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Fool. Di sini kalau bisa saya katakan, kamu itu harus menyadari bahwa sebuah kehidupan yang saat ini kamu jalani bukan semua tentang yang kamu inginkan. Nah, ketika perasaan dan pikiran kamu itu penuh, maka kamu harus berada dalam kondisi yang bisa rasional. Nah, kalau kamu tidak mampu untuk berpikir, tidak mampu untuk merasakan, maka kamu akan kehilangan diri kamu sendiri. Karena apa? Karena banyaknya tekanan di dalam kehidupan kamu. Karena terlalu banyaknya tekanan di dalam kehidupan kamu, maka kamu seringkali yang namanya melakukan sebuah kecerobohan. Jadi kecerobohan yang saat ini terjadi karena apa? Karena banyaknya tekanan kamu yang malah mempengaruhi kondisi kamu secara output gitu loh. Jadi output kamu itu kenapa kok agak ceroboh itu karena banyaknya tekanan yang ada di dalam diri kamu. Jadi di sini yang pertama yang harus saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Virgo, yang pertama kamu harus menyadari apa sih sebenarnya tekanan yang ada di dalam diri kamu. Kemudian pikiran apa sih sebenarnya yang membuat kamu itu penuh? Kemudian perasaan apa sih sebenarnya yang menggambat kamu? Jadi hal ini harus bisa benar-benar kamu atasi. Kalau hal ini bisa kamu atasi, maka kecerobohan-kecerobohan ini akan bisa kamu hilangkan. Kalau kamu bisa mengatasi itu, kecerobohan ini akan bisa kamu hilangkan. Nah, ketika kecerobohan ini bisa kamu hilangkan, maka kamu akan menjalani sebuah planning, sebuah rencana di dalam kehidupan kamu itu akan jauh lebih baik. Jadi di sini yang pertama, kamu harus menyadari bahwa segala bentuk apa yang terjadi itu tidak semua melulu tentang apa yang kamu inginkan. Kemudian kamu harus memahami pikiran kamu harus mengerti perasaan kamu, dan kamu juga harus bisa yang namanya memahami kondisi dan perasaan kamu secara menyeluruh untuk menghilangkan yang namanya kecerobohan-kecerobohan yang ada di dalam diri kamu. Meskipun di sini untuk sisi positifnya, untuk masalah keuangan di sini bisa dikatakan masalah keuangan cukup baik, tetapi harus berhati-hati. Artinya walaupun pemasukan cukup lancar, tetapi kamu juga harus mengetahui mana yang perlu dan mana yang belum perlu. Jadi memang pengendalian di dalam sisi keuangan adalah hal yang paling penting yang harus kamu jalani di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020 ini. Jadi sisi positifnya ada dua. Satu, keuangan sudah saya sebutkan tadi, dan yang kedua adalah sisi daripada hubungan asmara. Memang buat kamu yang punya zodiak Virgo, itu seringkali yang namanya mengalah dengan pasangan.
Mengalah di sini karena apa? Karena Virgo ini ingin membombong pasangannya, ingin mengayomi pasangannya supaya apa? Supaya tercipta sebuah hubungan yang harmonis, hubungan yang strategis untuk bisa menyamakan pola pikir, menyamakan visi misi untuk bisa sampai kepada tujuan akhir ke arah yang lebih serius di dalam sebuah hubungan asmara. Jadi Virgo mengalah karena ingin mengayomi pasangannya, bukan karena Virgo ini lemah, bukan karena Virgo ini bisa dimanfaatkan, tetapi karena Virgo ini ingin lebih yang namanya mengayomi pasangannya supaya tidak tercipta yang namanya permasalahan di dalam hubungan asmara yang eskalasinya lebih besar lagi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian di sini ada kartu Six of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini kalau bisa saya katakan untuk kamu yang punya zodiak Libra, di sini kamu memang agak terkesan menyendiri. Kamu menyendiri itu di sini karena memang banyaknya permasalahan kamu. Nah, permasalahan kamu itu apa? Permasalahan yang pertama yang cukup terlihat adalah daripada bentuk sisi pekerjaan kamu. Nah, karena daripada sisi pekerjaan kamu sepertinya saat ini memang sedang berada di dalam permasalahan, apalagi di tengah kondisi seperti saat ini tidak ada tercipta sebuah comfort atau sebuah kenyamanan di dalam sisi pekerjaan kamu, sehingga hal ini berdampak kepada sisi keuangan kamu yang dimana terkadang memang kamu memberikan pinjaman kepada orang lain, tetapi orang lain itu belum mengembalikan uang yang kamu berikan secara pinjaman. Jadi kamu memberikan piutang, tetapi orang yang kamu pinjam itu belum membayar hutangnya kepada kamu. Nah, maka di sini harus berhati-hati ketika kamu memberikan pinjaman kepada orang lain, kamu harus tahu dia ini nggak konsekuen, nggak bisa bayar tepat waktu, nggak. Jadi jangan asal memberi pinjaman karena merasa kasihan. Karena apa? Kalau kamu terlalu merasa kasihan kepada orang lain, kalau kamu pas dalam kondisi butuh seperti saat ini, ya maka kamu akan dalam kondisi yang mumet, dalam kondisi yang ruwet kan. Maka dari itu usahakan ketika kamu punya, jangan asal memberikan pinjaman kepada orang lain. Nah, untuk saat ini apakah kamu akan meminjam uang atau tidak? Saya sarankan jangan terlebih dahulu. Karena apa? Karena di sini untuk sisi keuangan memang sampai dengan akhir minggu nanti akan dalam kondisi yang cukup gonjang-ganjing. Tetapi memasuki minggu ketiga sampai dengan minggu keempat di sini untuk sisi keuangan sudah mulai bisa dikatakan membaik. Kemudian kalau untuk hubungan asmara, skip dulu deh, skip dulu, nggak usah terlalu fokus kepada hubungan asmara kamu. Karena apa? Karena di sini kalau kamu terlalu memikirkan hubungan asmara kamu, maka yang ada hubungan asmara kamu malah akan mempengaruhi kamu, malah akan membuat kamu dalam kondisi yang kurang bisa nyaman. Jadi di sini saya sarankan lebih baik kamu fokus dulu terhadap hal-hal yang memang kaitannya dengan pekerjaan dan kaitannya dengan yang namanya kondisi keuangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Ten of Wands dan kemudian ada kartu Queen of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio, yang perlu kamu pahami adalah bahwa Tuhan adalah sebaik-baiknya tempat kamu bersandar dan berharap. Karena apa? Karena di sini memang tekanan kamu banyak, beban kehidupan kamu banyak, tetapi kamu pasti bisa menyelesaikan itu. Kemarin saya mengatakan Scorpio akan mendapatkan sebuah hal kebahagiaan di minggu ketiga dan di minggu keempat. Nah, prosesnya untuk menuju ke sana itu pondasinya dibangun mulai dari sekarang. Artinya di hari Rabu ini sampai dengan akhir minggu kedua di bulan Juni tahun 2020 ini, kamu memang harus bekerja keras untuk mengumpulkan segala bentuk pekerjaan kamu agar bisa diselesaikan. Nah, ketika pekerjaan ini semua bisa diselesaikan, maka di awal minggu ketiga kamu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Jadi memang di minggu kedua ini ada rasa sedih, ada rasa menangis, dan itu adalah hal yang manusiawi, itu adalah hal yang wajar. Menangis itu nggak salah kok. Buat Scorpio menangis itu nggak salah. Yang salah adalah ketika kamu itu nggak tahu kapan waktunya untuk berhenti menangis. Maka dari itu harus kamu pahami bahwa yang namanya hujan aja pasti ada redanya kok. Masa yang namanya kesedihan kamu nggak ada redanya? Jadi di sini kamu jangan beranggapan bahwa kok masalahku ini
kok terus-menerus ada, kok kesedihanku ini kok terus-menerus ada. Jadi kamu nggak boleh beranggapan seperti itu. Yang namanya kesedihan, yang namanya kemalangan, yang namanya permasalahan itu pasti akan ada masa redanya. Nah, di sini kapan masa redanya? Di sini kalau bisa saya lihat, kerja keras kamu akan mulai membuahkan hasil, akan mulai meredakan permasalahan ketika memasuki minggu ketiga sampai dengan minggu keempat bulan Juni tahun 2020. Baik untuk masalah asmara, masalah keuangan, maupun untuk masalah pekerjaan kamu. Jadi nggak usah terlalu khawatir, ini semua pasti akan segera berakhir dengan kebahagiaan yang akan kamu dapatkan untuk zodiak Scorpio di minggu ketiga bulan Juni tahun 2020 nanti. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Selanjutnya terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Ten of Swords. Dan kemudian di sini ada kartu Three of Wands. Di sini sepertinya memang kalau untuk masalah pekerjaan ada beberapa beban-beban yang cukup berat di dalam kehidupan pekerjaan kamu. Artinya di sini untuk sisi pekerjaan sepertinya memang ada beberapa hal yang membebani kamu daripada sisi pekerjaan kamu. Tetapi di sini kamu nggak perlu khawatir karena kamu bisa mengatasi itu semua. Walaupun tidak bisa kamu atasi secara semuanya, tetapi di sini satu persatu bisa kamu selesaikan beban-beban atau bentuk tanggung jawab kamu di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau untuk lingkungan pekerjaan sepertinya bisa kamu atasi dengan baik. Walaupun saat ini kamu merasa tertekan dengan beban pekerjaan kamu. Kemudian untuk sisi keuangan, sebenarnya kamu masih punya cukup banyak cadangan keuangan ya. Artinya walaupun saat ini kebutuhan meningkat, tetapi di sini cadangan keuangan kamu bisa dikatakan cukup lah. Artinya di sini kalau untuk yang namanya krisisnya seorang Sagittarius jauh sekali dari yang namanya krisis sebuah keuangan. Jadi di sini kalau untuk keuangan cukup bisa dikatakan cukup baik, walaupun saat ini hati-hati akan ada banyak pengeluaran yang akan kamu keluarkan di beberapa hari ke depan, dimulai dari hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020 ini. Nah, terakhir untuk hubungan asmara. Untuk hubungan asmara sepertinya memang sedang dalam kondisi yang cukup aman, tidak terlalu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan, masih cukup datar-datar saja, tetapi datarnya di sini kan tidak ada permasalahan. Jadi hal ini memang harus kamu syukuri karena tidak adanya permasalahan sehingga hubungan asmara kamu masih berjalan sesuai dengan koridor, masih sesuai dengan apa yang kamu inginkan sehingga tidak terlalu menjadikan suatu beban permasalahan di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020. Kedua belas zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya bisa dilihat di deskripsi dari zodiak Capricorn, Aquarius sampai dengan zodiak Sagittarius. Untuk zodiak bulanan, zodiak jomblo bisa dilihat di deskripsi. Untuk kamu klik linknya untuk bisa kamu nikmati video untuk kamu yang jomblo atau kamu yang ingin melihat zodiak bulanan kamu di bulan Juni tahun 2020. Sekali lagi ini adalah ramalan zodiak di hari Rabu tanggal 10 Juni 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Jadi bisa dikatakan ini adalah pembacaan secara general. Jadi memang ada beberapa yang tidak sesuai dengan individu satu dengan individu yang lainnya. Ada positifnya jadikan referensi, ada negatifnya dijadikan suatu kehati-hatian. Dan sekian dari saya, Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Ing Pangasuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.